Delapan klub Serie A rebutan dipilih jadi kapten ASEAN All-Stars lawan Manchester United, tapi justru terancam absen. Sebenarnya apa yang sedang terjadi dengan Jesus? Namanya sedang meroket, baru semusim main di Serie A tapi udah bikin geger media Italia. Dari Genoa, Juventus sampai Inter Milan, semuanya naksir berat sama performanya. Tapi bukan cuma Eropa yang melirik, Asia Tenggara pun ikut berebut. Jesus dipilih jadi kapten ASEAN All-Star Squad gabungan bintang Asia Tenggara yang akan menantang Manchester United di laga akbar di Kuala Lumpur akhir Mei nanti. Tapi dibalik semua sorotan dan pujian itu, Jay justru lagi memikul beban berat. Ia sedang memimpin Venezia berjuang keluar dari jerat degradasi Serie A. Gimana ceritanya pemain timnas Indonesia ini bisa jadi incaran 8 klub Italia sekaligus? Dan benarkah Jay akan tampil di ASEAN All-Stars lawan Manchester? Atau akan menolak karena ada misi lain yang lebih besar sedang ia prioritaskan? Semuanya akan kita bongkar sekarang. Namanya mulai tenar karena performa yang konsisten dan elegan di atas lapangan. Jesus, bek tengah timnas Indonesia, kini disebut oleh dua media besar Italia, Sportface dan Tutto Mercato Web, sebagai salah satu tokoh utama dalam bursa transfer musim panas Serie A nanti. Media Sportface bahkan menyebut, tidak ada yang salah dari dirinya, Jesus akan jadi orang pasar utama musim panas ini. Sementara Tutto Mercato Web menulis, keteguhannya di lini belakang tidak lagi menjadi berita utama. Selalu sama seperti itu, bahkan dia menjadi hidup karena teman-temannya tampak tertidur. Ya, konsisten, tenang, dan selalu sigap saat timnya dalam tekanan. Itulah yang bikin banyak klub Serie A kepincut. C bukan tipe pemain flamboyan, tapi justru karena itulah ia menonjol. Tak banyak bicara, tapi pertahanannya berbicara keras. Dan dari Italia, suara-suara mulai muncul bahwa Jay sudah waktunya naik kelas, bahwa dia layak bermain di klub yang lebih besar, di tim yang bertarung untuk Eropa, bukan degradasi. Bahkan di saat bursa transfer belum resmi dibuka, tapi nama Jesus sudah panas dibicarakan. Dan bukan cuma oleh 1 atau 2 klub, kini tercatat 11 klub Serie A yang dikabarkan tertarik memboyong kapten timnas Indonesia itu. Mulai dari tim papan atas seperti Inter Milan, Juventus, AC Milan, dan Napoli, hingga klub-klub yang sedang membangun kekuatan baru seperti Bologna, Genoa, Atalanta, Udinese, Torino, Monza, dan Parma. Minat mereka bukan tanpa alasan. Jesus adalah bek tengah yang bisa diandalkan, tenang di bawah tekanan dan punya mental pemimpin. Bahkan menurut laporan terbaru, Inter Milan sudah menurunkan skuad langsung ke beberapa laga Venezia. Juventus mempertimbangkan Jay setelah gagal dapat Kevin Danso. Venezia pun disebut siap melepas dengan bandrol sekitar 20 juta euro. Udinese sudah menjalin komunikasi awal dengan agen Jay. Parma, tim yang baru saja promosi ke Serie A, juga menjadikan Jay sebagai target utama untuk memperkuat skuad mereka. Bolanya bahkan mengirim direktur teknik mereka langsung untuk mengamati Itses dari dekat. Sementara AC Milan, Napoli, Torino, Atalanta, dan Monza mulai agresif memantau jelang akhir musim. Dan yang terbaru Genoa bahkan sudah menyusun rencana matang. Mereka memasukkan Jay dalam daftar transfer prioritas musim panas. Dengan pertahanan yang belum stabil, Genoa butuh pemain seperti Jay untuk jadi solusi. Tapi ini bukan sekedar soal teknis, ada faktor finansial juga. Genoa dan beberapa klub lain tahu kalau Venezia terdegradasi, harga Jesus bisa jadi jauh lebih terjangkau. Saat ini harga pasarnya ditaksir 102 miliar rupiah atau sekitar 5,4 juta euro. Dan kalau klubnya jatuh ke Serie B, bisa saja ia dilepas lebih murah demi menyelamatkan keuangan tim. Tapi terlepas dari nilainya di bursa, Jay sudah membuktikan kualitasnya di atas lapangan. 31 pertandingan di semua kompetisi musim ini, 2 gol, dan sederet striker top Serie A yang dibuat frustasi. Dari Lautaro Martinez, Lukaku, sampai Dusan Vlahovic, mereka pernah berhadapan langsung dengan Itses, dan itu bukan malam yang mudah. Jesus kini tidak lagi hanya jadi bek timnas Indonesia, ia telah menjelma menjadi salah satu aset paling berharga dari Asia Tenggara di kancah sepak bola Eropa.
Di saat Eropa sibuk membahas masa depannya, Asia Tenggara justru ingin menjadikannya simbol persatuan. Ya, Jesus, bek tengah timnas Indonesia, dipilih untuk jadi kapten ASEAN All-Stars, sebuah skuad gabungan bintang Asia Tenggara yang akan bertanding melawan Manchester United di laga eksibisi besar yang akan digelar pada 28 Mei 2025 di Stadion Nasional Bukit Jalil, Malaysia. Pengamat sepak bola Malaysia, Ki Sundaresan, secara terbuka mendorong agar bek timnas Indonesia itu dipilih menjadi kapten ASEAN All-Star. Menurutnya, hanya ada satu nama yang pantas memimpin tim Asia Tenggara melawan striker kelas dunia, seperti Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee, dan itu adalah Jesus. Kesebelasan ni, Jay Izzaz yang paling layak untuk menjadi kapten. Yes. Bagi aku, he's the captain of this team. Captain of ASEAN All-Stars, Jay Izzaz. Kita memerlukan seorang world-class leader untuk berhadapan dengan nama-nama seperti Rasmus Højlund, nama-nama seperti Joshua Zirkzee, nama-nama seperti... Betul. Yalah, betul lah. Betul lah. Semua senyum je. Betul lah. Memerlukan Jay Izzaz. Awak jangan senyum main-main. So, Jay Izzaz daripada Indonesia adalah the center back dan captain ASEAN All-Stars. Center back. CCB. Baik. Ia juga menyebut formasi ideal ASEAN All-Stars adalah 3-4-3 dan Jay berada di posisi paling vital, tulang punggung pertahanan, pemimpin di lapangan. Ya, Jay disebut sebagai bek tengah dengan pengalaman Eropa, karakter kepemimpinan tinggi, dan kekuatan mental di situasi sulit. Semua hal yang dibutuhkan tim campuran seperti ASEAN All-Star. Tapi sayangnya, mimpi itu mungkin tidak akan jadi kenyataan. Karena hanya 3 hari sebelum laga ASEAN versus MU, Jay harus memimpin Venezia dalam laga hidup mati melawan Juventus 25 Mei di pekan terakhir Serie A, sebuah pertandingan yang bisa menentukan nasib klub bertahan di Serie A atau jatuh ke Serie B. Dan tidak berhenti sampai di situ. Setelah itu, Jay juga harus bersiap untuk 2 laga penting timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan China 5 Juni dan Jepang 10 Juni. Selain itu, bermain di laga eksibisi akan sangat berisiko untuk pemain berusia 24 tahun. Tapi sebelum semua itu, Jay dan Venezia punya satu peluang emas di akhir pekan ini untuk keluar dari zona degradasi sementara. Caranya, Venezia harus menang atas Empoli sesama penghuni papan bawah. Lalu berharap Lecce kalah dari Como. Jika 2 syarat itu terpenuhi, maka Venezia naik ke posisi aman dan Jay Izzaz mencatatkan momentum besar sebagai kapten penyelamat. Dengan jadwal sepadat itu, Jay kemungkinan besar akan fokus penuh pada klub dan timnas dan memilih untuk tidak ambil bagian di laga eksibisi melawan Manchester United. Dan hal itu seolah diperkuat oleh captionnya baru-baru ini di Instagram. Proud of my team, clean sheet and very important win at home. #notfinish. Sinyal jelas bahwa misinya di Venezia belum selesai, bahwa perjuangan untuk bertahan di Serie A adalah prioritas yang tak bisa ditunda. Dan ia tahu ada tanggung jawab yang lebih besar menunggu, bukan hanya di klub tapi juga di timnas negaranya. Jesus mungkin tidak hadir di Bukit Jalil. Ia mungkin tidak mengenakan ban kapten di laga ASEAN All-Stars melawan Manchester United, tapi pengaruhnya tetap terasa karena kepemimpinan sejati. Apapun keputusannya nanti, satu hal yang pasti, Jesus sudah lebih dari sekedar pemain bola. Ia adalah contoh dan kebanggaan bagi Indonesia.